Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melanjutkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 8 ayat 1 sampai 15. Kita akan bersama-sama mendapatkan pengajaran dari firman Tuhan ini untuk kita lakukan dalam keseharian kita saat ini. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Keluaran pasal 8 ayat 1 sampai 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulai seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu. Ia sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran roti serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu akan naik memanjat engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan, ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya katak-katak itu daripadaku dan daripada rakyatku, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kata Musa kepada Firaun, silakanlah tuanku katakan kepadaku bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya katak-katak itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Katanya besok, lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka katak-katak itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena katak-katak yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga katak-katak itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman ini, menghayati, memikirkannya, dan merenungkannya, dan kita menjadi pelaku firman. Sebelum kita bersama-sama mendapatkan pengajaran dari ayat-ayat yang kita baca saja, kita akan bersama-sama berdoa memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang sudah kami baca, dengarkan. Kami mau bersama mengerti kebenaran-Mu. Kiranya kami mendapatkan pengajaran dari-Mu, dari firman yang kami pelajari dan dengarkan. Tuhan, tolong kami juga menjadi pelaku firman, agar kami terus mengandalkan-Mu, bersandar kepada-Mu, dan patuh kepada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, hati Firaun tetap keras. Tidak mau membiarkan umat Tuhan, bangsa Israel, keluar dari Mesir untuk beribadah kepadanya. Tujuan umat Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir adalah beribadah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Firaun menunjukkan gambaran yang terjadi pada konteks kekinian. Ada banyak orang seperti pola pikir, cara hidup, dan kebijakan keputusan seperti Firaun yang meniadakan, menolak kebebasan orang-orang percaya untuk beribadah. Ada banyak negara, tempat, daerah di mana kekristenan dihimpit dan makin lama makin tidak diperbolehkan beribadah di rumah, di tempat gedung, dimanapun. Namun demikian tidak berarti kita sebagai orang Kristen tidak beribadah. Beribadah berarti seluruh totalitas hidup kita betul-betul bersandar, bergantung kepada Tuhan. Bukan hanya ritual keagamaan atau liturgi gerejawi saja, tetapi totalitas hidup kita, keberadaan kita. Firaun tidak mengizinkan, bahkan melarang orang-orang Israel keluar dari Mesir, keluar dari kerja paksa, keluar dari perbudakan itu. Walaupun ia sudah menyaksikan kuasa Tuhan dinyatakan,
Tetapi ketika tulah kedua ini dinyatakan sebagai hukuman dari Tuhan atas Mesir, di mana ada katak yang keluar dari setiap air, dan katak itu meliputi Mesir, meliputi istana Mesir, meliputi kediaman orang-orang Mesir, bahkan sampai ke tempat tidur, tempat makan, dan sebagainya. Kuasa Tuhan dinyatakan, kuasa ini adalah kuasa menghukum, penghukuman yang nyata terjadi. Tetapi Musa yang melihat, memperhatikan, dan menyaksikan itu, menanti apakah Firaun bertobat, bersedia. Ternyata awalnya dia tetap memanggil para ahli yang ada di Mesir untuk melakukan hal yang sama. Kalau Harun memukul air yang ada di Mesir, lalu muncul dan katak-katak itu keluar dan ada di sekitar Mesir, tetapi mantra-mantra para ahli Mesir ini mencoba meniru juga. Namun kenyataannya, untuk apa ditiru? Bukankah orang-orang Mesir tidak menyukai adanya katak? Karena katak itu sudah membuat resah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau di setiap langkah, di setiap tempat, di pembaringan, di tempat mengelola makanan, semuanya ada katak. Tentu ini menggelisahkan dan menakutkan, karena bisa jadi kotorannya dan racunnya dan berbagai macam bisa membuat orang sakit dan sebagainya. Ketakutan, kengerian, ini terjadi. Pada momen yang sangat kritis seperti itu, Firaun akhirnya berdoa, memohon supaya Musa berdoa kepada Tuhan. Di sini Firaun gagal mengerti maksud Tuhan, gagal mengerti apa yang direncanakan Tuhan untuk umat Israel. Firaun berpikir dengan permohonan doa yang disampaikannya melalui Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, itu selesai persoalan. Ya, untuk sementara memang apa yang diminta Firaun itu disampaikan kepada Tuhan melalui Musa. Dan memang kata-kata itu akhirnya tidak ada lagi. Bahkan mengalami atau mati habis. Walaupun bau busuk di mana-mana karena bangkai dari kata-kata itu sungguh menjijikkan. Tetapi apakah dengan hukuman Tuhan ini, Firaun bertobat? Padahal dia sudah meminta doa kepada Tuhan. Padahal dia sudah memohonkan kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah menjawab pertanyaan dan doanya. Tuhan sudah memberikan suatu kelepasan dari hukuman itu. Tetapi hati Firaun, seperti yang dinyatakan Tuhan, tetap keras. Tetap tidak mau membiarkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ini memang membuktikan bahwa manusia itu sungguh tidak mungkin bebas dari hukuman kalau Tuhan tidak menyatakan kuasanya untuk membebaskan. Lebih-lebih, setiap orang yang keras hati tidak mungkin bisa taat, patuh kepada Tuhan kalau tidak diubah hatinya oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Tuhan sudah menyampaikan berulang kali, dan ini berkaitan dengan hukuman. Ada firman, ada hukuman, ada tujuan. Ini yang selalu nantinya dinyatakan Tuhan dalam setiap tulahnya. Tetapi juga ada respon dari Musa dan Harun yang taat, ada respon dari Firaun yang memberontak dan tidak taat. Karena itu kita bisa melihat bahwa ada dua kelompok di dalam merespon firman Tuhan. Ada yang bersegera menaati firman dan menunjukkan bahwa memang ada kuasa yang dinyatakan Tuhan melalui firman. Dan ada kelompok, ada orang-orang yang memang dengan sengaja, dengan sadar memberontak kepada Tuhan. Tidak mau mendengarkan firman. Tidak suka dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan dua kelompok ini terus berlangsung sejaman apapun. Baik mulai dari Taman Eden sampai dengan akhir zaman. Kita bisa melihat bagaimana Kain dan Habel, Kain dan Set, bagaimana Abraham dan orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Dan ini berlangsung sampai saat ini, orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya. Sama-sama hidup di bumi, sama-sama menginginkan kesejahteraan, mengendaki keadilan, tetapi apa yang dinyatakan, responnya itu berbeda. Marilah kita seperti Musa dan Harun yang menaati firman, menyampaikan firman, dan bahkan menjadi mediator untuk mendoakan orang-orang yang mengalami hukuman dari Tuhan. Agar kiranya Tuhan menarik hukuman itu dan melepaskan orang-orang yang dihukum Tuhan karena kejahatan mereka. Tetapi lagi-lagi kita harus tahu, sekalipun kita berdoa, meminta belas kasihan Tuhan agar orang-orang jahat dibebaskan dari hukuman Tuhan karena kejahatannya,
namun tetap saja keputusan finalnya ada pada Tuhan. Tentunya apa yang kita doakan itu tidak salah. Kita memohon belas kasihan Tuhan. Tetapi kita juga harus tahu bahwa mereka yang memang hatinya yang keras seperti Firaun tidak akan pernah berubah oleh karena doa-doa kita. Lagi-lagi kita harus pahami ini, bahwa doa kita kepada Tuhan untuk melembutkan hati orang lain yang keras hatinya seperti Firaun, itu adalah benar. Permohonan kita kepada Tuhan untuk Tuhan mengangkat hukuman itu dan mengganti dengan kehidupan yang baik, itu juga benar. Tetapi di pihak lain kita harus menyadari kehendak Tuhan yang dinyatakan dan kekerasan hati orang-orang yang kita doakan. Pada waktunya kita akan berserah kepada Tuhan dan membiarkan mereka melakukan itu sesuka hati mereka, seperti Firaun. Bahkan Firaun sudah melihat apa yang disaksikan, dia sedikit lega karena hukuman itu ditarik dan Mesir, seluruh istananya, tempat pembaringannya, tempat pengelolaan makanan, sudah dibebaskan dari katak-katak itu. Sebenarnya kalau populasi katak itu sedikit di Sungai Nil saja tidak mengganggu, karena memang tempatnya di sana, dan tidak sebanyak yang terjadi pada waktu penghukuman. Tetapi ketika itu sudah menjadi penggangguan di seluruh Mesir, maka menjadi sesuatu yang tidak membuat nyaman orang-orang Mesir. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat sesuatu yang natural, yang alamiah, dengan sistem lingkungan yang ada, kita tidak menjadi terganggu dengan apa yang diatur di alam ini oleh Tuhan, dengan tempat dan posisi yang jelas. Tetapi ketika itu sudah mengganggu, seperti misalnya banjir, penyakit sampar, atau juga penyakit-penyakit lain yang merebak menjadi pandemi, nah itu sudah mengganggu. Berarti ada sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan di sana. Kita memang tidak bersegera mengatakan itu hukuman dari Tuhan Allah. Tetapi kita mewaspadai, jangan-jangan memang kita makin lama makin memberontak kepada Tuhan. Kalau ada gejala-gejala di mana kita melihat bahwa apa yang biasa menjadi sangat luar biasa peristiwa itu, misalnya kejahatan makin bertambah di berbagai bidang, kita harus kembali mengintrospeksi diri, jangan-jangan itu dibiarkan Tuhan sebagai bentuk penghukuman dari Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara dapat menerima pengajaran dari Tuhan ini, bahwa hukuman Tuhan dijatuhkan atas manusia karena kejahatan manusia yang tidak taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan menjauhkan hukuman dari setiap umat Tuhan, dan kita sebagai orang percaya menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang sudah kami baca, dengarkan, renungkan. Biarlah kami tidak seperti Firaun yang keras hati dan tidak mau patuh kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan sudah menyatakan kebaikannya, tetapi kekerasan hati Firaun masih terus berlangsung sampai akhirnya ia melihat bagaimana Tuhan menjatuhkan hukuman demi hukuman. Kami mau ya Tuhan menjadi pelaku firman, dan jauhkanlah hukuman-Mu dari kami yang berdosa ini, agar kami mendapatkan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan menolong kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.